Selamat datang di kelas saya. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah manajemen air bersih dan sanitasi pada kondisi bencana. Jadi mungkin di materi sebelumnya saudara sudah mempelajari bagaimana manajemen gizi, kemudian bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk memitigasi gitu ya, dan lain-lain. Maka pada hari ini spesifik pada sanitasi dan air bersih. Nah, mungkin ini juga nantinya akan saudara lanjutkan di perkuliahan peminatan ya, pada peminatan K3 dan Kesling. Tapi ini adalah dasar-dasar yang perlu saudara ketahui. Nah, yang pertama bisa dilihat mungkin pada gambar ya, bahwa saat terjadi bencana seperti bencana alam misalnya ya, maka sanitasi dan air bersih masyarakat akan mengalami gangguan. Bencana akan menyebabkan efek-efek dan dampak-dampak negatif terhadap sanitasi dan air bersih orang warga gitu ya, penduduk gitu yang mengalami dampak dari bencana. Begitu. Ini misalnya seperti di foto ini ya, misalnya seperti banjir ya, yang mana ini jelas-jelas mencemari air bersih dan sanitasi. Kemudian ada lagi bencana lain seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan lain-lain ya, yang juga menyebabkan gangguan dan masalah-masalah terhadap air bersih dan sanitasi saat terjadi bencana. Begitu juga bencana, kalau tadi bencana alam ya, begitu juga dengan bencana non alam dan bencana sosial. Seperti saat terjadinya perperangan atau demonstrasi ya, atau kelaparan atau tawuran ya, dan lain-lain. Itu juga nantinya akan menyebabkan terganggunya pemenuhan kebutuhan pokok manusia dan masyarakat, terutama mengenai makanan dan minuman serta sanitasinya ya. Jadi sanitasi apa sih sanitasi? Ya, jadi mungkin saudara juga perlu diulang-ulang lagi ya. Jadi mungkin sudah ada yang tahu ya sanitasi apa, tapi mungkin yang belum tahu bisa pelajari sekarang ya. Jadi sanitasi adalah suatu perilaku yang disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dalam mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Ya, jadi intinya sendiri sanitasi adalah kebersihan dari manusia sebagai bentuk dari perilaku ya, kebersihan dan tidak bersentuhan dengan kotoran serta buangan. Intinya sanitasi itu aja tuh, kebersihan dari kotoran dan buangan. Maka dia itulah yang disebut dengan sanitasi seperti itu. Jadi mungkin bisa saya sampaikan ya, bahwa ternyata pada saat terjadi bencana ada banyak sekali masalah-masalah sanitasi yang terjadi. Nah, dalam hal ini saya ambil dari berita Republika ya, 3 masalah sanitasi yang terjadi saat bencana, yaitu akses air bersih, jamban, dan pengelolaan sampah. Namun dalam hal ini mungkin pada pertemuan kali ini mungkin kita hanya akan mempelajari mengenai akses air bersih dan jambannya saja gitu ya, yang terkait sanitasi. Sedangkan untuk pengelolaan sampah nanti mungkin saudara akan pelajari lebih lanjut di semester berikutnya maupun di kuliah peminatan K3 dan Kesling. Nah, jadi setelah kita mengetahui bahwa masalah-masalah sanitasi yang banyak terjadi itu terutama mencakup air bersih ya, dan juga jamban. Tapi di sini mungkin kita merinci secara umum lah gitu. Kita lihat secara umum lah gitu ya. Jadi masalah sanitasi saat bencana misalnya pada air bersih, yaitu air bersihnya tentu saja adalah tercemar karena berhubungan dengan kotoran tadi ya, dan paparan buangan, zat-zat buangan. Jadi masalahnya saat bencana air bersih itu tercemar. Bisa karena zat-zat yang muncul sebagai bentuk dari akibat bencana, bisa juga karena zat-zat lain yang tidak sengaja masuk saat terjadinya bencana ya. Jadi sehingga airnya tercemar dan airnya tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya seperti biasa. Dan masalah air bersih juga terjadi ketika air bersih tersebut tidak tersedia gitu ya, karena permasalahan dari sarana air bersihnya, misal kerannya rusak atau pompa airnya rusak gitu ya, atau dari sumbernya gitu ya, misalnya sumurnya hancur misalnya, atau tertutup puing-puing dan lain-lain. Kemudian distribusi rusak, misalnya air dari tempat lain yang dimasukkan ke lokasi bencana mengalami permasalahan saat distribusi. Nah, itulah yang menyebabkan permasalahan air bersih pada
saat bencana. Yang kedua adalah sampah. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa saat terjadi bencana, sampah tentu saja akan berserakan di seluruh tempat ya, di mana-mana. Kemudian bisa sampah dari luar rumah masuk ke dalam rumah. Kemudian mungkin bisa juga sampah yang tersangkut di saluran air, kemudian menyebabkan pembusukan, munculnya bangkai, lumpur, dan lain-lain gitu ya. Yang ketiga adalah masalah limbah, yaitu ketika saluran limbah tidak berfungsi saat terjadi bencana, itu juga menjadi masalah ya. Misalnya salurannya tersumbat atau salurannya misalnya rusak dan lain-lain. Kemudian juga limbah pembuangan rumah tangga ya, dalam hal ini adalah limbah feses atau septic tank. Misalnya dia tidak berfungsi saat bencana, misalnya kayak saat banjir atau gempa, maka itu juga nanti akan menjadikan masalah sanitasi. Karena zat-zat yang tidak diinginkan tersebut nanti bisa saja masuk ke dalam rumah. Selanjutnya adalah lingkungan fisik. Saat terjadi bencana, maka banyak sekali sarana sanitasi lingkungan itu yang rusak akibat rusaknya komponen-komponen pada lingkungan fisik. Kemudian banyak juga sarana yang menjadi tidak berfungsi. Kemudian munculnya lumpur di mana-mana gitu ya, terutama saat terjadi gempa, tanah longsor, gunung meletus dan lain-lain. Kemudian lembab misalnya seperti saat badai atau banjir ya, dan suhu misalnya seperti saat badai. Itu juga menjadi masalah pada saat bencana. Kemudian selanjutnya adalah makanan dan minuman. Di mana saat terjadi bencana, makanan tidak akan terpantau dengan baik. Orang akan lebih mementingkan kehidupannya, akan lebih mementingkan pemenuhan kebutuhannya yang saat itu urgent sekali seperti udara gitu ya. Jadi mungkin makanan dan minuman mungkin saat itu memang diperlukan juga, tapi mungkin untuk penyimpanan orang tidak akan terlalu berpikir gitu ya, karena asumsinya adalah yang penting sekarang ada yang bisa dimakan dan mereka bisa bertahan hidup kan itu. Kemudian masalah makanan lama, jadi mungkin karena penyaluran bantuan makanan yang butuh waktu sehingga mungkin makanannya hampir kadaluarsa gitu ya ketika sampai di tempat pengungsian bencana. Kemudian penyimpanan tidak aman, misalnya seperti makanan basah yang dibiarkan terletak di atas piring-piring di dapur umum gitu ya, tidak ditutup atau tidak diletakkan dalam lemari dan lain-lain. Kemudian makanan tercemar tentu saja, kemudian tidak bersih karena memang saat terjadi bencana kondisinya adalah kalang kabut gitu ya, semua orang bingung, semua orang kacau balau gitu ya. Lanjut, faktor penyakit dan binatang pengganggu. Jadi saat terjadi bencana akan meningkat sekali populasi dari lalat gitu ya, karena banyak sekali hal-hal yang berbau busuk gitu ya dan kotor. Kemudian juga meningkatnya populasi tikus, kemudian mikroorganisme, dan sementara di sisi lain tidak tersedia bahan dan alat pemusnah seperti pestisida, racun dan lain-lain karena kondisinya adalah saat terjadinya bencana. Selanjutnya masalah sanitasi juga yang terjadi saat bencana adalah seringnya terjadi kecelakaan seperti tenggelam atau hanyut, cedera ringan atau cedera berat, kesetrum, kedinginan dan lain-lain. Jadi saat terjadi ini nanti ya, misalnya muncul luka pada permukaan kulit atau luka pada anggota tubuh tertentu, yang mana luka tersebut akan dapat dimasuki oleh kotoran dan kuman ya, yang tidak, karena kondisi lingkungan saat bencana yang tidak bersih, sehingga itu nanti akan bisa menyebabkan efek kesehatan atau gangguan kesehatan. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem penyediaan air minum sederhana. Jadi mungkin saat terjadinya bencana, kita tidak bisa muluk-muluk ya menginginkan penyediaan air minum yang baik, yang maksimal, yang bagus seperti kondisi biasa ya. Mungkin akan sulit ya, karena kondisinya adalah saat itu kita sedang berada di pengungsian gitu ya, dimana kita tidak bisa seenaknya, kita juga tidak bisa mendapatkan fasilitas seperti biasa gitu ya. Bisa jadi kita mungkin mengungsi di puncak bukit gitu yang surut air, atau di desa yang sepi gitu ya, atau di tanah lapang yang jauh dari pemukiman, bisa saja gitu ya. Nah, jadi bagaimana sistem penyediaan air minum sederhana ini? Jadi sistem penyediaan air minum komunal mata air yaitu sistem penyediaan air minum yang memanfaatkan mata air sebagai sumber air baku untuk air minum dengan cara melindungi dan melengkap air dari mata air untuk ditampung dan disalurkan kepada masyarakat pemakai. Ini misalnya seperti yang saya bilang tadi, misalnya mengungsinya di puncak bukit, maka sumber air minum yang paling mungkin pada saat itu adalah mata air gitu ya, atau sumber air dari sungai mungkin ya misalnya, atau dari parit-parit alami gitu ya, atau dari akar pohon dan lain-lain gitu ya. Itu yang mungkin paling cepat akan bisa didapatkan.
Kemudian, evaluasi sistem pelayanan yang digunakan dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi mata air dan daerah pelayanan. Misalnya dengan menghitung jarak mata air dari tempat dia datang sampai ke tempat dia digunakan, gitu ya. Jika jarak mata air ke daerah pelayanan memenuhi ketentuan atau kurang dari 6 km, maka air dapat dipakai. Tapi jika jaraknya lebih dari 6 km, tentu nanti akan menimbulkan permasalahan baru. Maka sumber air minum tersebut tidak dapat digunakan. Maka sebaiknya akan digunakan sumber air minum yang lain. Atau bisa jadi kita tetap menggunakan sumber mata air tersebut, tapi dengan catatan kita memiliki alat atau kendaraan tangki gitu ya, yang bisa membawa dan memindahkan air dari sumber yang jauh itu ke lokasi bencana. Yang kedua, perhatikan lokasi mata air. Jika mata air berada di desa lain atau jalur pipa yang melewati desa lain, maka air belum dapat digunakan kecuali ada izin dan kesepakatan bersama. Ya, jadi karena dia milik orang, maka tentu kita tidak dapat menggunakannya dengan sesuka hati seenaknya. Maka kita perlu perizinan gitu ya, untuk bisa menggunakan air tersebut. Yang ketiga, bandingkan beda tinggi antara mata air dan daerah pelayanan yang dapat dikategorikan seperti jadi kita harus pastikan ya bahwa bahwa airnya itu dari yang tinggi ke yang rendah gitu, sehingga dapat dialirkan seperti ini ya. Sedangkan kalau kita mungkin pengungsinya di tempat yang paling tinggi, maka tentu airnya tidak dapat dialirkan dengan ketentuan seperti ini gitu ya. Maka kita akan membutuhkan alat pompa untuk menaikkan air dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Misalnya seperti ini gitu ya. Saat terjadi kondisi di mana kita mengungsi di atas ya, misalnya di puncak bukit, terus sumber airnya mungkin di dasar jurang misalnya di bawah, maka airnya dapat kita naikkan dengan menggunakan pompa. Kemudian sumber air bersih dan pendistribusiannya. Jadi seperti yang kita ketahui, sumber air bersih itu ada beberapa ya yang bisa digunakan, misalnya air permukaan seperti sungai dan danau, kemudian air tanah gitu ya, atau dalam hal ini kita buat sumur gali, kemudian sumur pompa tangan, kemudian mata air ya. Kemudian bila sumber air diperoleh dari PDAM atau sumber air yang cukup jauh dengan penampungan pengungsi, maka dilakukan pengangkutan dengan mobil tangki air. Ini seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Jadi kalau sumbernya jauh, maka airnya tidak akan dapat digunakan langsung, maka akan kita butuhkan alat untuk memindahkan air tersebut. Selanjutnya adalah penyediaan air bersih. Nah, jadi penyediaan air bersih ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan minimal air bersih bagi pengungsi atau korban bencana, seperti untuk kegiatan minum, untuk kegiatan memasak, dan untuk kebersihan pribadi seperti mandi-mandi dan mencuci. Kemudian masalah utama kesehatan disebabkan karena kebersihan airnya yang buruk atau akibat kekurangan air bersih dan konsumsi air yang tercemar. Nah, ini mungkin untuk pemenuhan kebutuhan air bersih ya, misalnya kayak setelah terjadinya bencana ya, misalnya itu hari pertama minimal 5 liter per orang per hari, hari berikutnya 15 sampai 20 liter per orang per hari. Jadi jadi satu orang itu mungkin kebutuhannya sehari itu 5 liter gitu ya, untuk minum, untuk memasak, untuk bersih-bersih gitu ya. Jadi ini bukan untuk minum saja gitu ya. Dan di hari berikutnya agar bisa lebih banyak air yang digunakan, karena mungkin kalau hari pertama karena darurat ya sudah sedikit tidak apa-apa, tapi pada hari berikutnya tentu jumlah airnya harus lebih banyak. Kemudian tolak ukur yang bisa digunakan saat terjadinya bencana ya terkait penyediaan air. Sumber air yang tidak terdesinfeksi atau belum bebas kuman itu ketentuannya adalah jika kandungan bakteri dari pencemaran kotoran atau dalam hal ini adalah E. coli gitu ya, tidak lebih dari 10 coliform per 100 ml. Kalau dia lebih dari 10 coliform per 100 ml, maka sumber air tersebut masih belum layak gitu ya. Jadi dia harus didesinfeksi dulu gitu ya. Jadi harus dibersihkan dulu gitu ya. Tapi kalau kandungan E. coli-nya kecil dari 10 coliform per 100 ml air, maka dia sudah bisa langsung digunakan. Kemudian pasokan air pada waktu ada resiko atau sudah ada kejadian penjangkitan penyakit diare, maka airnya harus didesinfeksi terlebih dahulu sebelum digunakan.
Karena asumsinya adalah jika orang-orang yang meminum air tersebut mengalami diare, maka berarti air yang mengandung E. coli yang jumlahnya lebih dari tolak ukur atau jumlahnya lebih dari standar yang sudah ditentukan. Nah, tujuan utama kegiatan penyediaan, pengawasan, dan perbaikan kualitas air dan sanitasi adalah untuk menurunkan risiko munculnya kejadian luar biasa atau KLB, penyakit menular pasca bencana. Yang paling sering terjadi itu adalah diare gitu ya, atau sakit perut. Nah, kemudian tujuannya itu sendiri itu terselenggaranya upaya penyediaan, pengawasan, dan perbaikan kualitas air bersih dan sanitasi, kemudian mendorong terwujudnya perilaku hidup bersih atau personal hygiene atau kebersihan perorangan gitu ya. Nah, ini adalah sistem sanitasi sederhana ya yang bisa diterapkan ketika terjadi bencana. Ya, di mana di sebelah kiri bisa kita lihat ini adalah gedung pengungsian atau tempat kita berkumpul dan mengungsi ya. Misalnya kalau tidak ada gedung mungkin terpal gitu ya, tenda raksasa. Di mana di bawah tenda nantinya akan ada dapur ya untuk aktivitas memasak. Jadi ini adalah dapur umum ya untuk makanan yang disalurkan pada para korban. Kemudian nanti di sini juga di luar dari area berkumpul ini gitu ya, di luar area mengungsi nanti akan seharusnya ya perlu disediakan tempat untuk MCK gitu ya, atau mandi cuci kakus, berupa bilik-bilik yang tertutup. Jadi nanti mau buang air kayak dia di sana, mau mandi kayak mau mencuci gitu ya, sudah disediakan bilik-bilik. Karena nggak mungkin kan orang memakai kamar mandinya itu terbuka gitu kan. Dan jumlahnya tidak boleh cuman satu, karena kondisinya adalah itu tempat pengungsian dan orang situ tuh banyak ya yang mau memakai. Nah, jadi kalau di skema ini mungkin dicontohkan 5 ya, 5 bilik kamar mandi yang mesti ada. Tapi dia sebenarnya tidak wajib 5 kok. Dia boleh berapa aja, 6 juga boleh, 7 juga boleh. Nah, kemudian dari salur MCK ini dibuatlah saluran yang nantinya akan dapat dimanfaatkan kembali gitu ya. Misalnya kayak kalau dia berupa gas nanti bisa untuk pembakaran misalnya ya, atau kalau airnya mungkin kalau limbahnya berupa air kotor mungkin ya bisa airnya nanti dibuang, disalurkan di satu tempat tertentu, mungkin jadi bisa sebagai sumber energi gitu ya, jadi kompos kayak jadi apa gitu ya, jadi penghasil gas dan lain-lain. Nah, kemudian ini ada beberapa keterangan yang bisa saudara lihat. Dari MCK masuk langsung ke anaerobic digester, feses ditampung di bak, baru dibuang ke anaerobic digester. Nanti kita akan pelajari ya model-model jambannya seperti apa. Kemudian dari MCK masuk langsung ke anaerobic digester, dan buangan limbah cair dari anaerobic digester diolah menggunakan eceng gondok dan padatannya dijadikan pupuk. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya hasil limbah dari MCK ini misalnya maaf gitu ya, kotoran gitu ya, maka akan dibiarkan dia tertampung dulu di suatu tempat, nanti dia menumpuk menjadi lumpur, baru dia nanti dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya kayak jadi pupuk atau dia jadi pupuk kandang, jadi untuk kebutuhan taman gitu ya dan lain-lain. Sedangkan mungkin kalau dia menghasilkan gas gitu ya, bisa dijadikan sumber energi, atau misalnya nanti dia dapat juga dimanfaatkan untuk pembusukan untuk pembuatan kompos ya, berbarengan dengan pemilahan sampah gitu ya. Oke, lanjut. Ini adalah sistem sanitasi sederhana gitu ya, dimana di sini diperlihatkan bagaimana model WC atau jamban dalam kejadian bencana gitu ya. Jadi di sini ada jambannya, lalu nanti dari jambannya akan dialirkan pipa menuju suatu bak tertentu untuk menampung, dan dari bak itu sendiri nanti akan diberikan pipa yang mengalirkan air. Jadi air limbahnya ini nanti dialirkan ke sini, sedangkan tinjanya sendiri akan tertampung di sini seperti itu. Nah, ini dengan anaerob digester gitu ya, menggunakan bahan plastik. Jadi nanti anaerob digester ini seperti wadah ya yang kedap yang nanti dapat digunakan untuk menampung, dan dia itu tidak bocor kemana-mana dan mengenai tanah gitu ya. Jadi mungkin saudara nanti akan pelajari ketika di kuliah semester 5 ya, peminatan K3 dan Kesling, di IPLT atau instalasi pengolahan limbah tinja Kota Padang ya, itu tahun semester kemarin ya, kakak-kakak saudara saya bawa ke sana.
Nah, di situ bisa mereka lihat bagaimana bentuknya di gestur itu ya. Dari alat zat kedap suara, kedap air dan kedap perembesan itu. Selanjutnya kita masuk, ini adalah contoh ya, sistem sanitasi sederhana. Dibuatkan bilik-bilik kamar mandi kecil seperti ini ya. Dalamnya bisa dipakai untuk buang air besar, buang air kecil, mandi, nyuci, dan lain-lain. Nah, ini misalnya contoh bak tinja yang dibuat ya saat terjadi bencana. Mungkin tidak pakai cincin-cincin juga nggak apa-apa ya, cincin septic tank. Mungkin karena sulit gitu ya, jadi mungkin dibentuk saja lubang dengan ukuran tertentu, dialirkan pipa dari tempat kamar mandi atau pembuangan langsung ke dalam bak tersebut, lalu dibuat tutup baknya seperti ini gitu ya. Seperti ini dengan tujuan untuk mengalirkan gas. Nah, ini adalah skemanya ya. Jadi nanti di sini toiletnya, kemudian salurannya dialirkan ke sini ke dalam septic tank darurat yang kita buat tadi ya. Maka ini adalah zat padatannya yang berisi kotoran-kotoran. Nanti gasnya akan dibuang keluar melalui celah tertentu yang sudah dipersiapkan gitu ya, ditutup tabungnya atau tutup lubangnya. Kemudian nanti juga akan dialirkan air ya, air dari septic tank ini, atau mungkin isinya juga ya ke dalam septic tank tambahan kalau misalnya mungkin ruangan di septic tank yang pertama tidak cukup gitu ya. Tapi yang jelas dia tidak boleh sampai langsung penuh, jadi harus diupayakan bagaimana mungkin agar airnya keluar, atau kalau dia berlebih kapasitasnya bagaimana dia agar bisa pindah ke tangki lain gitu sehingga dia tidak terlalu penuh. Kemudian ada beberapa sarana darurat pembuangan ekskreta atau pembuangan kotoran manusia ya yang dapat digunakan di tempat pengungsian. Antara lain misalnya ada jamban saluran atau trench latrine. Ya, dengan ini caranya ya, jadi saluran digali di tanah sedalam kira-kira 70 sampai 75 cm agar mikroba dapat menguraikan kotoran tersebut gitu ya. Kemudian salurannya tidak boleh terlalu lebar karena nanti juga dapat mengganggu yang lain gitu ya kalau terlalu lebar. Kemudian tersedia tanah untuk menimbun ya, jadi kalau dia tidak ada tutup maka minimal akan ada tanah untuk menimbun gitu ya. Terutama ini khusus untuk jamban saluran gitu ya, jadi dia harus ada tanah untuk menimbun dan lain-lain. Ini bisa saudara baca sendiri, nanti bahannya akan saya lampirkan. Yang kedua ada jamban gali atau pit latrine. Jamban gali ini mudah dibuat dan merupakan lubang yang digali di tanah, kemudian kedalamannya harus diperhatikan terutama musim penghujan agar nanti tidak mencemari air tanah. Oke, kita lihat ya, yang ini adalah gambar jamban saluran ya, jadi dibuat semacam parit di suatu kawasan yang tidak jauh dari pemukiman pengungsi. Kemudian nanti akan dibuat bilik-bilik seperti ini ya di atas lubang tersebut. Nah, nanti jadi kotorannya akan jatuh ke bawah dan lubang tersebut ditimbun dengan tanah gitu sehingga dia dapat digunakan lagi dan tidak bau gitu ya. Sementara ini adalah contoh yang kedua ya, yaitu pit latrine atau jamban jamban gali gitu ya. Jadi digali lubang lalu dibiarkan dibangun jamban di atasnya dan dibiarkan kotoran menumpuk di bawahnya gitu ya. Jadi ini single gitu ya, satu lubang satu kamar bilik gitu ya. Beda dengan yang jamban saluran tadi di mana dia salurannya panjang dan itu digunakan untuk banyak jamban. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengelolaan air limbah. Di tempat-tempat pengungsian, air limbah akan berasal dari dapur umum gitu ya, kamar mandi, kemudian tempat mencuci, tempat layanan kesehatan, dan seringkali berasal dari WC atau jamban ya. Kemudian jika sampai tergenang dan mengalir, terbentuklah genangan air yang tercemar oleh zat organik sehingga berpotensi menjadi breeding place untuk vektor penyakit seperti nyamuk culex yang dapat menyebabkan filariasis. Mungkin saudara sudah belajar ya, filariasis kaki gajah ya, yang menular dari gigitan nyamuk culex. Nah, jadi memang harus diperhatikan ya pengelolaan air limbah. Tidak boleh dibiarkan air limbahnya itu tergenang karena nanti dapat menyebabkan berbagai hal lainnya, misalnya kayak perkembangbiakan nyamuk dan lalat, kemudian munculnya bakteri dan lain-lain. Itu tentu saja juga sangat mengganggu. Kemudian selanjutnya adalah tempat-tempat pembuangan air limbah. Ada beberapa tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat pembuangan untuk air limbah ya. Yang pertama adalah lubang resapan, kemudian parit infiltrasi, drainase alam, drainase buatan, kolam evaporasi, alas evaporasi dan evapotranspirasi, dan
irigasi. Lubang serapan artinya nanti air limbah dialirkan ke sebuah lubang yang dibiarkan di sana airnya mengendap, sehingga nanti limbahnya menjadi kering gitu ya, karena airnya sudah terserap ke dalam tanah. Kemudian parit infiltrasi artinya nanti dibuat suatu parit yang nanti fungsinya untuk menyaring, sehingga nanti tidak menyebabkan pencemaran terhadap air tanah. Kemudian drainase alam, ini saudara sudah tahu. Drainase buatan yaitu drainase yang sengaja dibuat oleh manusia agar dapat mengurangi atau menurunkan efek dari pembuangan air limbah. Kemudian kolam evaporasi itu satu kolam yang dibuat untuk membiarkan air limbah yang mengalir di dalamnya menguap gitu ya. Jadi air yang menguap tinggal nanti sisa kotoran-kotorannya gitu ya. Kemudian alas evaporasi dan evapotranspirasi, ini juga lanjutan dari yang di atasnya ya. Kalau alas evaporasi nanti berarti alasnya itu adalah alas kedap air, sehingga nanti kalau air limbah dibuang di atasnya, maka air limbah tersebut tidak akan menyerap ke dalam tanah. Dan evapotranspirasi, dan ada juga irigasi. Irigasi ini adalah saluran air yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan gitu ya. Seperti misalnya parit-parit di pertanian, itu adalah saluran irigasi, atau parit-parit di peternakan ikan, yang itu juga adalah saluran irigasi. Nah, kemudian bagaimana bentuk dari kesiagaan sanitasi bencana? Yang pertama kita lihat dulu dari air bersihnya. Kita harus pastikan bahwa supply gitu ya, bahwa supply-nya ada, tersedia airnya untuk digunakan oleh para pengungsi. Kemudian yang kedua adalah tersedianya SDM yang di setiap tempat pengungsian yang mampu mengoperasikan sarana pengolahan air sederhana. Ini biasanya nanti adalah orang Kesling ya yang dipakai, yaitu orang yang mengerti bagaimana mungkin menjernihkan air, bagaimana menyaring, bagaimana mengendapkan dan lain-lain gitu ya. Kemudian tersedianya kantong-kantong untuk suplai air minum yang dapat dilipat dan dimanfaatkan berulang. Ini untuk jaga-jaga kalau misalnya airnya itu nanti bisa habis dan tidak bisa digunakan lagi oleh pengungsi lainnya gitu ya. Jadi dipersiapkan kantong-kantong untuk menyimpan atau menyetok air tersebut. Kemudian tersedianya bahan desinfeksi air. Jadi karena kita kondisinya sedang bencana, maka mungkin airnya tercemar, maka kita perlu persiapkan bahan desinfeksi air atau bahan pembersihan air, baik dari lumpur dan tanah maupun dari makhluk-makhluk hidup atau mikrobakteri gitu ya. Yang kedua, sampah. Itu bentuk kesiagaannya adalah kita menyediakan kantong sampah atau kantong plastik untuk sampah. Kemudian tersedia SDM yang mengelola sampah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan limbah. Jadi bentuk kesiagaan dari kita adalah menyuplai sarana penampungan limbah dan ekskreta manusia sementara gitu ya, penampungan sementara dengan bahan-bahan kimia dan bakteri untuk meningkatkan proses pembusukan. Kemudian mengutamakan pengawalan limbah B3 yang belum sempat terolah yang ada di daerah banjir. Karena saudara tahu limbah B3 akan menimbulkan berbagai bahaya jika tidak tersimpan dengan baik. Maka dia harus diutamakan untuk pengelolaannya gitu ya. Kemudian pencegahan masuknya lumpur ke dalam rumah atau mengurai kemungkinannya dengan penutupan celah-celah pintu, atau dengan kaset atau dengan kain-kain yang tidak terpakai. Ini mungkin saudara sudah sering lihat sendiri ya, bagaimana banyak orang meletakkan pembatas atau penutup celah di rumahnya sehingga air tidak bisa masuk ke dalam rumah. Bisa dengan meninggikan batas pintu, bisa dengan meninggikan lantai dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian masalah selanjutnya adalah terkait lingkungan fisik. Maka bentuk kesiagaan kita adalah menyediakan alat pemanas ruangan sederhana, batu bara atau batok kelapa untuk mengurangi dingin dan kelembaban. Karena orang yang mengungsi itu dia di luar ruangan biasanya ya, jadi mungkin rawan terancam kedinginan. Maka dipersiapkanlah alat pemanas ruangan atau alat penghangat, atau minimal bikin api lah gitu ya, api ukuran kecil untuk menghangatkan diri supaya pengungsi tidak terkena penyakit lainnya karena kedinginan. Lanjut adalah masalah makanan. Ya, jadi seperti yang tadi juga, itu secara supply masalahnya adalah sering tidak tersedia atau lama atau bagaimana ya, sehingga bentuk kesiagaannya adalah menyediakan makanan dalam kondisi darurat. Kemudian tersedianya juga sumber daya manusia yang terlatih untuk menyelenggarakan makanan darurat yang saniter atau yang bersih. Kemudian tersedianya alat transportasi dan adanya pencatatan tempat orang dan waktu pengiriman. Lanjut, masalah selanjutnya adalah vektor dan binatang pengganggu. Di mana nanti bentuk kesiagaannya adalah tersedianya bahan dan alat pembunuh serangga dan binatang mengganggu seperti pestisida dan insektisida gitu ya. Kemudian adanya kesiagaan masyarakat akan bahaya dan penyakit yang muncul yang berhubungan dengan serangga dan binatang pengganggu.
Soalnya adalah kecelakaan tadi. Untuk kesiagaannya adalah tersedianya bahan dan alat pertolongan pertama atau kotak P3K gitu ya. Nah, ini adalah contoh bentuk kesiagaan sanitasi bencana. Itu dengan CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Ini saudara mungkin sudah sangat familiar ya mengenai hal ini. Kemudian juga dengan menerapkan personal hygiene atau kebersihan diri individu ya, dimana kita buang air besarnya di jamban, kemudian menggunakan air bersih, kemudian mencuci tangan sebelum makan, mandi sebelum beraktivitas, dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya ini adalah diagram ya, diagram F atau the F diagram, di mana sebelah kiri adalah feses atau kotoran manusia. Nanti dia akan menimbulkan banyak sekali pihak yang terlibat di sana yang berinteraksi dengan kotoran tersebut. Misalnya adanya serangga, adanya lalat ya dalam hal ini. Kemudian secara fluids, jadi dia karena dia ada F diagram, makanya semuanya diawali dengan huruf F gitu ya. Feces, fluids, fields, flies, fingers, dan food. Nah, dimana nanti fluids ini adalah maksudnya adalah aliran dari air limbah kotoran manusia itu. Fields maksudnya adalah lapangannya atau datarannya. Kemudian kalau dia tidak datar susah ya dibangun ya tempat pembuangan. Kemudian flies atau lalat, pastikan tidak ada lalat yang masuk dalam pembuangan sanitasi kita. Kemudian fingers, kemudian food. Nah, ini dia, jadi 4 ini dapat mencemari atau membahayakan makanan yang ada di tempat pengungsian bencana ya. Mana hal tersebut nanti juga akan berujung pada terjadinya kesakitan pada para pengungsi ya, atau menularnya atau berjangkitnya penyakit karena ada faktor di tempat pengungsian. Ini adalah contoh diagram ya yang sama ya dengan yang di atas. Ini mungkin rumusannya, ini adalah salah satu bentuk pelaksanaannya ya, atau bentuk aplikasinya. Baik, demikian saja pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di kelas saya selanjutnya.